Senang bertemu dengan saudara kembali setelah 3 minggu saya tidak di sini ya. Saya mengucapkan terima kasih buat dukungan doa dari semua saudara-saudara selama saya tidak di sini, khususnya untuk anak saya Celestina. Saudara, perikop yang tadi kita baca itu adalah kelanjutan dari cerita 2 minggu yang lalu, di mana Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Dan sekarang para murid, mereka sudah kembali dari misi mereka. Mereka datang kepada Yesus, mereka menceritakan kepada Yesus apa yang terjadi di misi tersebut. Mereka menceritakan kepada Yesus tentang pengajaran mereka, bagaimana mereka mengusir roh jahat, dan bagaimana mereka menyembuhkan orang sakit. Tapi minggu lalu saudara, kita melihat ada sebuah cerita yang disisipkan oleh Markus di antara kedua cerita ini, yaitu bagaimana Herodes membunuh Yohanes Pembaptis. Diceritakan bahwa Herodes dia sedang mengadakan pesta ulang tahunnya di istananya yang megah. Kemudian dia mengundang tamu-tamu penting, para pembesar, para panglima, dan orang-orang terpandang lainnya. Tapi kemudian pesta itu berakhir dengan sesuatu yang sangat tragis. Kepala Yohanes Pembaptis disajikan di atas sebuah talam. Saudara, di sini Herodes menggambarkan seorang pemimpin yang berlaku seakan-akan dia memiliki kuasa. Tapi meski pada kenyataannya saudara, dia sendiri hanyalah seorang raja bawahan yang bergantung pada kekuasaan dari Kaisar Roma. Untuk menunjukkan kuasanya, Herodes kemudian mengucapkan janji kepada anak perempuan dari Herodias, dan janji itu membuat dia harus membunuh Yohanes Pembaptis, melawan hati nuraninya demi menjaga nama baiknya. Markus dia sengaja menceritakan tentang Herodes sebelum menceritakan tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Karena Markus ingin kita untuk melihat perbedaan yang jelas antara kepemimpinan Herodes, kepemimpinan dunia dengan kepemimpinan Yesus. Saudara, di perikop ini kita bisa melihat Yesus yang meski dia memiliki kuasa atas segala sesuatunya di dunia ini, tetapi ia tidak menyatakan dirinya melalui kemegahan sebuah istana dan ia tidak mempertontonkan kuasanya. Tetapi Yesus justru memperlihatkan dirinya sebagai gembala yang penuh dengan belas kasihan. Di sini Markus ingin menekankan kepada kita bahwa Yesus adalah gembala yang telah dijanjikan oleh Allah. Oke. Jadi sekali lagi saudara, tadi di awal kisah ini kita melihat para murid baru saja menyelesaikan misi mereka. Mereka datang kepada Yesus menceritakan apa yang terjadi, menceritakan apa yang mereka ajarkan. Saya bisa membayangkan ketika mereka pulang, menceritakan kepada Yesus, mereka mungkin bercerita dengan gembira, mereka bercerita dengan penuh semangat. Tetapi Yesus, saudara, dia melihat kelelahan di balik semangat dan kegembiraan mereka. Dan Yesus pun kemudian mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang sunyi, supaya mereka bisa beristirahat, supaya mereka punya waktu untuk makan, supaya mereka bisa mengumpulkan kembali tenaga mereka. Saudara, di sini kita bisa lihat bahwa di dalam pelayanan merasa lelah, merasa burn out, itu adalah hal yang natural, hal yang manusiawi, saudara. Seringkali kita dengar orang bilang, kalau pelayanan itu berasal dari Tuhan, harusnya kita akan selalu semangat. Harusnya kita nggak merasa lelah, kita nggak merasa burn out. Tapi di sini kita lihat, murid-murid Yesus sendiri mereka terlihat lelah. Dan Yesus sendiri yang mengirim mereka untuk pergi ke misi tersebut, dia memahami kelelahan mereka. Dan dia mengajak mereka untuk beristirahat bersama dengan dia. Nah, selagi mereka pergi ke tempat tujuan dengan perahu saudara, orang-orang banyak melihat dan mengenali mereka. Dan mereka pun menyusul Yesus dan murid-muridnya.
Entah bagaimana mereka bisa sampai di tempat tujuan terlebih dahulu. Saudara, tidak diceritakan oleh Markus bagaimana reaksi para murid saat itu. Tetapi Markus berkata ketika melihat orang banyak itu, hati Yesus pun tergerak oleh belas kasihan. Inilah hati seorang gembala yang sejati. Yesus meski dia tahu bahwa dia dan para muridnya perlu beristirahat. Tetapi ketika orang banyak datang dengan kebutuhan mereka, dia melihat jauh melewati kebutuhan dirinya sendiri. Dia melihat kepada kebutuhan dari orang-orang yang datang kepada dia. Dia fokus kepada mereka dan bukan kepada dirinya. Orang banyak itu datang karena mereka mendengar bagaimana Yesus mengadakan mujizat. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, membangkitkan orang mati. Mereka datang karena kebutuhan jasmani mereka. Tetapi menariknya, dikatakan di sini, Yesus tidak berbelas kasihan karena mereka butuh untuk disembuhkan. Yesus tidak berbelas kasihan karena mereka lapar dan perlu diberi makan. Tetapi Yesus berbelas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak memiliki gembala. Yesus melihat jauh dari apa yang tampak di permukaan, saudara. Yesus melihat kebutuhan terbesar mereka, bahwa kebutuhan dasar mereka bukan sekedar disembuhkan, bukan sekedar diberi makan, tapi mereka membutuhkan seorang gembala yang akan membawa mereka kembali kepada hubungan yang benar dengan Allah. Dan saudara, di sini katakan Yesus gak berkata mereka tidak memiliki pemimpin. Kita tahu orang Israel memiliki pemimpin. Mereka memiliki Herodes sebagai pemimpin politik mereka. Mereka memiliki imam-imam dan ahli-ahli Taurat sebagai pemimpin agama. Tapi tidak ada satupun dari pemimpin-pemimpin ini yang sungguh-sungguh memiliki hati gembala. Tidak ada satupun dari pemimpin-pemimpin ini yang menggembalakan umat Allah dan membawa mereka untuk mengenal Allah dengan benar. Yesus melihat bahwa kebutuhan terutama dari orang banyak ini adalah untuk memiliki gembala yang akan menuntun mereka ke jalan yang benar, yang akan membawa mereka kepada Bapa. Karena tanpa gembala, saudara, domba-domba akan tersesat. Dan akhirnya mereka akan binasa. Mengetahui kebutuhan ini, saudara, apa yang pertama kali Yesus lakukan sebagai gembala mereka? Apakah Yesus kemudian langsung membeli mereka roti untuk makan? Iya atau enggak? Enggak ya. Apakah Yesus langsung menyembuhkan penyakit mereka? Enggak. Dikatakan di sini Yesus mulai mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yesus mengajarkan firman Tuhan terlebih dahulu kepada mereka. Yesus terlebih dahulu menuntun mereka kepada kebenaran. Karena ia tahu bahwa seseorang tidak mungkin bisa hidup benar tanpa mengenal kebenaran Allah. Karena itu sebelum memenuhi kebutuhan jasmani mereka, Yesus terlebih dahulu memenuhi kebutuhan rohani mereka. Saudara, percaya nggak sih kita kalau firman Tuhan itu berkuasa? Amin. Percaya nggak kita bahwa firman Tuhan mampu dan sanggup mengubah kehidupan kita? Amin. Tapi saudara, kalau firman Tuhan hanya kita dengar tanpa kita lakukan, hidup kita nggak akan berubah. Ketika kita mengerti firman itu, lalu kita percayai firman itu, dan kemudian kita lakukan, kita terapkan di dalam kehidupan kita, disitulah kita akan mulai melihat kuasa dari firman Tuhan itu. Saya percaya saudara bahwa mayoritas dari masalah yang kita hadapi dalam hidup kita sebenarnya muncul karena kurangnya pengertian kita akan firman Tuhan. Karena kita tidak hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Misalnya di dalam keluarga, waktu terjadi konflik, kita lebih memilih mempertahankan ego daripada mengampuni. Padahal firman Tuhan sudah mengajarkan kita untuk
mengampuni. Atau dalam hal keuangan kita terus khawatir tentang masa depan. Sampai akhirnya kita mengambil keputusan-keputusan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Padahal Yesus sendiri berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Karena Bapa kita di surga tahu apa yang kita perlukan. Saudara, memang gak semua masalah terjadi karena kebodohan kita. Di dalam hidup ada pergumulan yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi sekalipun kita harus melewati penderitaan itu, sekalipun kita harus menghadapi pergumulan itu, ketika kita memiliki firman Tuhan, kita akan memiliki kekuatan, hikmat, dan pengharapan untuk menjalaninya. Dikatakan oleh Paulus di 2 Timotius 3 ayat 16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi saudara, jangan pernah bosan mendengar firman Tuhan. Jangan pernah bosan membaca firman Tuhan. Dan jangan berkata, maaf Bu, dalam masalah ini firman Tuhan gak bisa saya terapkan. Karena masalahnya ini berbeda. Saudara, justru firman Tuhan itu harus menjadi dasar, harus menjadi guidance, harus menjadi penuntun dalam setiap aspek dari kehidupan kita. Memang kita gak bisa langsung melakukan firman Tuhan dengan sempurna. Tetapi setiap kali kebenaran disingkapkan, mari kita belajar untuk menerapkannya. Sedikit demi sedikit jika kita melakukannya saudara, maka hidup kita akan dibentuk oleh firman Tuhan. Amin. Dan kemudian dikatakan hari sudah mulai malam. Murid-murid Yesus melihat orang banyak itu mulai lapar. Lalu mereka pun berkata kepada Yesus untuk menyuruh orang banyak itu pulang. Karena di sini kita tidak bisa mendapatkan makanan buat mereka. Tetapi Yesus menjawab mereka, kamu harus memberi mereka makan. Di sini kita kembali melihat hati sang gembala. Tadi di awal perikop, Yesus dia memperhatikan kebutuhan murid-muridnya. Dia tahu muridnya lelah, dia tahu muridnya perlu waktu untuk makan. Maka ia mengajak murid-muridnya beristirahat. Dan sekarang Yesus juga memperhatikan kebutuhan orang banyak. Saudara, gembala yang baik tidak hanya membawa domba-dombanya mengenal Allah. Tetapi gembala yang baik juga memelihara kehidupan domba-dombanya. Karena itu Yesus gak menyuruh mereka pulang begitu saja. Tetapi Yesus ingin memenuhi kebutuhan mereka. Dan mendengar apa yang dikatakan Yesus, para murid mulai menghitung-hitung di kepala mereka. 200 dinar. Saudara, 200 dinar di zaman itu sama dengan 7-8 bulan gaji. Bagi mereka itu terlalu banyak, mereka gak punya uang sebanyak itu. Mereka gak bisa memberi makanan sebanyak itu. Dan saya rasa kalau kita di posisi yang sama, kita pasti akan memberikan respon yang sama. Tuhan, orangnya terlalu banyak. Kalau cuma 5 orang gak apa-apalah saya bayarin makan. Tapi ini 5.000 orang. Saya dapat uang dari mana? Harusnya kan orang-orang ini ngerti kalau datang ke tempat yang susah cari makanan, mereka harusnya ada bawa bekal dari rumah. Bukan salah saya Tuhan. Tapi Yesus gak menjawab pernyataan mereka. Yesus hanya berkata kepada mereka, apa yang ada padamu? Saudara, Yesus gak bertanya apa yang ada padamu karena ia membutuhkan 5 roti dan 2 ikan. Kita tahu Yesus sanggup menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya. Dia sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Pastinya ia juga sanggup menciptakan ribuan roti saat itu. Tapi Yesus bertanya, karena dia ingin mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berhenti melihat kepada apa yang tidak mereka miliki. Tapi mulai mempercayai Yesus
dengan apa yang ada di tangan mereka. 5 roti dan 2 ikan memang tidak cukup. Tapi ketika diserahkan kepada Yesus, diserahkan ke dalam tangan Yesus, yang tidak cukup menjadi lebih dari cukup. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu duduk di atas rumput hijau. Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan tersebut. Ia mengucap syukur. Ia memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid untuk dibagikan. Dan Markus tidak berkata, mereka semua mendapat bagian walaupun cuma sedikit. Markus nggak berkata roti dan ikan itu cukup untuk menahan lapar mereka untuk sementara waktu. Tapi Markus berkata, semua orang itu makan sampai mereka kenyang. Bahkan setelah kenyang masih tersisa 12 bakul penuh. Saudara, kenapa Markus menceritakan semuanya dengan begitu detail? Dia berkata mereka didudukan di atas rumput hijau sampai warna rumputnya disebutkan. Dia berkata mereka semua kenyang. Apakah Markus hanya ingin memberitahukan kepada kita bahwa Yesus sanggup membuat mujizat? Saya rasa enggak. Karena kalau kita melihat perikop ini hanya sebagai cerita tentang Yesus yang mampu melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan, saudara, kita akan kehilangan maksud utama dari Markus. Markus ingin mengajak kita melihat dari sudut pandang yang lebih besar. Seluruh gambaran ini sebenarnya sudah dipersiapkan Allah sejak perjanjian lama. Tadi dikatakan bahwa Yesus melihat orang banyak ini seperti apa, saudara? Domba tanpa gembala. Ungkapan domba tanpa gembala ini bukan istilah yang baru. Kalau kita baca Bilangan 27, ketika orang Israel hendak memasuki tanah perjanjian, Musa tahu bahwa dia tidak akan ikut masuk ke tanah perjanjian. Musa pun berdoa kepada Tuhan. Musa meminta Tuhan untuk mengangkat seseorang yang akan memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan Musa berkata agar mereka tidak seperti domba yang tidak memiliki gembala. Yosua memang dipakai Tuhan saat itu untuk memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Tetapi dia bukanlah nabi yang dijanjikan oleh Allah itu. Karena dikatakan lagi oleh Musa di Ulangan 18 bahwa setelah mereka bangsa Israel memasuki tanah perjanjian nanti, suatu hari seorang nabi akan dibangkitkan Tuhan bagi Israel dan kepada nabi itu bangsa Israel harus mendengarkan. Dan sejak saat itu, saudara, bangsa Israel mereka hidup menantikan nabi itu. Nabi yang seperti Musa. Kenapa yang seperti Musa, saudara? Karena Musa memimpin mereka keluar dari Mesir. Musa mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Musa memberi makan mereka di padang gurun. Ada kesamaan ya, saudara? Hal yang sama dilakukan Yesus. Ia mengajar orang banyak. Ia memimpin mereka di padang gurun dan ia memberi mereka makan. Sama seperti yang dilakukan oleh Musa. Dan dikatakan Yesus menyuruh mereka duduk di atas rumput hijau. Sama seperti yang dikatakan oleh Daud di Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Dia membaringkanku di padang yang berumput hijau. Markus hendak mendeklarasikan melalui kisah ini bahwa Yesuslah gembala yang dijanjikan oleh Allah, yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Gak heran saudara, keempat penulis Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes semua mencatat peristiwa ini. Dan ini satu-satunya mujizat yang dicatat di dalam keempat Injil tersebut. Karena bagi mereka, mujizat ini bukan sekedar tentang roti, tapi tentang siapa Yesus
yang sebenarnya. Dan Yohanes ketika dia menceritakan peristiwa ini, dia juga mencatat bahwa orang banyak yang menyaksikan mujizat itu pada akhirnya berkata, dia adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Mereka menyadari bahwa dia adalah nabi yang dijanjikan oleh Allah. Saudara, Musa berdoa supaya Allah memberikan seorang gembala. Umat Israel, mereka menunggu kedatangan nabi yang dijanjikan oleh Allah. Tapi tahukah saudara, Tuhan memberikan lebih daripada itu. Yehezkiel ayat 34 berkata, aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Saudara yang sekarang berdiri di hadapan bangsa Israel, yang mengajar kepada mereka bukan sekedar nabi biasa. Yang sekarang memberi mereka makan lebih besar dari Musa, lebih besar dari Elia, lebih besar dari Yohanes dan nabi-nabi lainnya. Karena sekarang yang berdiri di depan mereka adalah Tuhan sendiri yang datang dalam rupa manusia, yang mencari domba-domba yang hilang untuk membalut, untuk menguatkan, dan untuk mengembalakan mereka. Saudara, berita baiknya, cerita ini bukan hanya untuk orang Israel. Cerita ini juga untuk kita. Kita pun dulu adalah domba yang tersesat. Kita pun dulu adalah domba tanpa gembala. Domba yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Tapi sang gembala, dia datang ke dunia untuk mencari kita. Dan dia gak cuma datang ke dunia, saudara. Dia bahkan mati untuk menyelamatkan kita. Gembala yang baik itu, saudara, dia juga tidak hanya menyelamatkan jiwa kita dan memberikan kita hidup yang kekal di masa datang. Tetapi dia juga berjanji untuk melindungi, menguatkan, memelihara, dan menemani kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. Saudara, kerap kali kita sering memisahkan Yesus dari kehidupan kita. Kita sering berkata, ya saya tahu Yesus mati untuk saya. Saya tahu saya sudah diselamatkan. Tapi bisakah saya mempercayai dia di dalam hal-hal lain dalam hidup saya? Dalam financial saya, dalam kesehatan saya, dalam rumah tangga saya, dalam jodoh saya. Pedulikah Yesus akan hal-hal itu? Itu kan hal-hal duniawi. Itu hal-hal yang gak penting buat Yesus, bukan hal-hal yang rohani. Tapi saudara, kita lihat dari kisah ini, Yesus dia peduli dan dia sangat peduli akan setiap aspek dari kehidupan kita. Karena itu saudara, gereja pun dipanggil untuk memiliki hati yang sama. Kita gak boleh menutup mata terhadap kebutuhan jasmani orang-orang sekitar kita. Urusan kita bukan cuma urusan rohani. Kalau ada yang lapar, kita bantu. Kalau ada orang yang sakit, kita doakan. Kalau ada yang membutuhkan kita, kita luangkan waktu kita. Karena itulah yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi saudara, jangan sampai kita terjebak dan kemudian kita mulai membalik urutannya. Kita mulai mengganti prioritasnya. Perhatikan, Yesus tidak mulai dengan membeli roti. Ia mulai dengan membagikan kebenaran firman Tuhan. Ia mengajar terlebih dahulu, baru kemudian dia memberi makan. Maka gereja tidak boleh berhenti hanya pada bantuan sosial saja, saudara.
Sorry saudara, terlalu semangat. Sebentar. Oke. Gereja tidak boleh berhenti hanya sampai pada bantuan sosial, saudara. Thank you. Tidak boleh berhenti hanya sampai pada pembagian sembako atau pelayanan kesehatan atau doa mujizat. Saudara, semua itu baik dan perlu. Tapi kalau kita hanya membuat orang kenyang, kita hanya membuat orang sehat, saudara. Tapi kita tidak memperkenalkan Yesus kepada mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dunia ini. Kita hanya memenuhi kebutuhan mereka yang sementara. Kita sudah melupakan kebutuhan terbesar mereka untuk mengenal Sang Gembala yang dapat memberikan mereka kehidupan yang kekal. Saudara, kalau kita hanya melakukan hal ini, maka sungguhnya kita sudah gagal menolong mereka. Tujuan pelayanan kita, saudara, bukan supaya orang berkata, dia tuh gereja GKK. Mereka orangnya baik-baik. Gereja GKK orangnya dermawan semua. Gereja GKK punya karunia nubuatan, punya karunia kesembuhan. Bukan itu tujuannya, saudara. Tujuan pelayanan kita adalah supaya orang mengenal Yesus dan berkata, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan saya sungguh membutuhkan Yesus. Karena ketika mereka mengenal Yesus, mereka sesungguhnya sudah memiliki segalanya. Amin, saudara. Dikatakan di Roma 8 ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Kalau Yesus sudah memberikan nyawanya bagi kita, Dia mati bagi kita, saudara. Bagaimana mungkin Dia tidak memberikan kita kebutuhan kita yang lainnya. Karena itu, saudara, jangan pisahkan kehidupan rohani dan kehidupan sehari-hari kita. Yesus, Dia bukan Tuhan atas hari Minggu saja. Dia bukan Tuhan di ruang doa kita saja, saudara. Tapi Ia juga Tuhan atas keluarga kita, atas pekerjaan kita, atas kesehatan kita, atas masa depan kita. Kita dapat mempercayakan seluruh hidup kita kepada Dia. Tapi kita harus mengerti lebih dahulu bahwa kita harus memiliki fokus yang benar. Saudara, kita nggak bisa minta Yesus untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita tanpa kita mau mengenal Dia. Tanpa kita mau mengerti kebenaran firman-Nya. Tanpa kita mau memahami bagaimana cara kerajaan Allah bekerja. Kita nggak bisa, Tuhan, saudara. Kesalahan kita, seringkali kita hanya meminta Yesus untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang lain tanpa sadar bahwa kita memiliki kebutuhan untuk mengenal Dia. Saudara, jika dalam hubungan kita dengan Yesus kita hanya fokus kepada apa yang bisa Dia berikan kepada kita, maka kita akan gagal mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Saudara, nanti di rumah, coba baca Yohanes 6 ayat 25 sampai 53. Di sana saudara akan melihat bagaimana orang banyak yang melihat mujizat Yesus tadi, mereka tidak mengerti apa yang hendak Yesus nyatakan kepada mereka. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, orang banyak pun mencari Dia. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang.
Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Di sini Yesus hendak menyatakan dirinya sebagai juru selamat mereka. Terus mereka tanya sama Yesus, pekerjaan apa yang harus kami lakukan agar kami bisa memperoleh kehidupan kekal itu? Dan Yesus berkata, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Sekali lagi, Yesus menyatakan dirinya kepada mereka. Tapi coba kita baca, apa jawaban mereka? Mereka berkata, tanda apakah yang kau perbuat? Supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu. Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga. Saudara, Yesus baru saja melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan untuk hasil 5.000 orang makan. Tapi mereka masih nanya, tanda apa yang dapat engkau perbuat supaya kami dapat percaya kepada engkau? Luar biasa saudara. Mereka mulai membandingkan Yesus dengan Musa. Dan mereka mencoba memanipulasi Yesus untuk menghasilkan makanan lagi buat mereka. Kedengarannya familiar gak saudara? Karena kadang kita melakukan hal yang sama. Karena kita berdoa, Tuhan kalau engkau mengasihi saya, tolong kasih saya pekerjaan Tuhan. Tuhan kalau engkau memang berkuasa, sembuhkan sakit saya. Ubah suami saya, ubah istri saya kalau engkau memang berkuasa. Saudara, kita tahu Yesus sudah mati bagi kita di kayu salib. Tapi kita masih mempertanyakan kasih-Nya. Kita tahu dia sudah bangkit dari antara orang mati. Tapi kita masih mempertanyakan kuasa-Nya. Apakah kita memang ingin mengenal kasih-Nya dan kuasa-Nya atau sesungguhnya kita hanya mencoba memanipulasi Tuhan untuk menjawab doa kita? Lalu Yesus menjawab mereka. Yesus berkata, akulah roti hidup. Siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa dan mereka tidak akan lapar dan haus lagi. Lagi dan lagi Yesus mencoba menjelaskan kepada mereka siapa dia. Tapi mereka malah bersungut-sungut dan dikatakan orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Mereka masih tidak mengerti apa yang hendak Yesus katakan kepada mereka. Karena mereka terlalu fokus kepada kebutuhan jasmani mereka. Dan hasilnya adalah kekacauan. Mereka malah bertengkar satu dengan yang lainnya. Saudara, jangan biarkan kesalahan yang sama terjadi pada diri kita. Jangan selalu fokus kepada kebutuhan kita. Tapi coba arahkan fokus kita kepada Dia dan kepada kebenarannya. Kenali Dia, ikuti Dia. Percaya kepada Dia dalam setiap aspek dari kehidupan kita. Jadi sekali lagi saudara, cerita ini bukan sekedar roti dan ikan yang dilipat gandakan. Bukan sekedar mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tapi cerita ini tentang Yesus sendiri. Sang gembala yang baik itu, yang turun ke dunia untuk mencari kita yang terhilang. Yang menyerahkan dirinya, yang mati bagi kita agar kita beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Yesus cukup bagi kita saudara. Dia cukup untuk menyelamatkan kita. Dia cukup untuk memimpin kita. Dia cukup untuk melindungi kita. Dia cukup untuk memelihara kehidupan kita. Saudara sanggup gak sih Yesus mencukupkan kita dalam segala hal? Sanggup gak saudara? Sanggup ya, kita baru lihat bahwa dia sanggup. Jadi pertanyaan sekarang bukan apakah Yesus sanggup, tapi pertanyaannya adalah apakah saya mau menjadi domba
yang mengikuti Yesus, Sang Gembala yang sejati itu. Mari kita berdoa.